Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Sirach. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Seperti penguasa bangsa demikian pun para pegawainya, dan seperti pemerintah kota demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan alam. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil hari ini mengenai perikop membayar pajak kepada Kaisar.
Kembali kita saksikan orang-orang Farisi berusaha mendesak Yesus dan mencari-cari kesalahan Yesus supaya dapat didakwa dan disingkirkan. Jika dijawab, melarang membayar pajak kepada Kaisar, maka Yesus dituduh makar menghasut rakyat memberontak. Yesus mengingatkan membayar pajak itu adalah kewajiban bagi rakyat. Begitu juga keadaan sekarang ini, membayar pajak adalah kewajiban kita pada pemerintah. Yesus mengatakan bahwa bukan hanya kewajiban kepada Kaisar saja yang harus dilakukan, tetapi kewajiban pada Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, seperti apa ya kewajiban kepada Tuhan? Saudara kita dari Kristen dengan lantang menjawab, membayar persepuluhan dan persembahan khusus adalah kewajiban. Sebab ada dasar firman Tuhan. Bagaimana dengan umat Katolik? Tidak harus membayar persepuluhan, tetapi sukarela memberi persembahan dengan dasar firman Tuhan juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka dari itu, kewajiban kita kepada Tuhan atas dasar perintah, peraturan yang Tuhan berikan lewat para nabi dan oleh Yesus secara langsung. Perintah Tuhan adalah mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, Markus pasal 12 ayat 30-31. Kemudian perintah untuk memberitakan Injil Matius pasal 28 ayat 19-20. Dan peraturan Tuhan Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Mari tanyakan diri kita masing-masing. Apakah kita peduli dengan kewajiban kita kepada Tuhan? Ataukah kita lebih fokus pada tuntutan keinginan kita lewat doa kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita tidak ada hak menuntut pada Tuhan. Sebab, kita telah ditebus oleh salib Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Saudara-saudari, sadarilah kita tidak ada hak. Sebab, kita hanya ada kewajiban kepada Tuhan. Masih banyak umat Kristiani tidak tahu akan hal ini. Karena tidak membaca kitab suci, bahwa kita manusia tidak bisa menuntut Tuhan. Yesaya pasal 29 ayat 16. Kita ini manusia, diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan. Maka wajar saja sebagai yang diciptakan pasrah mengikuti keinginan Sang Pencipta. Baca Yeremia pasal 18 ayat 1-17. Kewajiban, jika tidak didasari komitmen untuk melakukan dengan kerelaan hati, maka yang ada adalah keterpaksaan. Sebab, takut dihukum bila tidak lakukan kewajibannya. Tuhan menginginkan kita melakukan kewajiban kita dengan kerelaan hati. Dan terlebih lagi, karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga, kita mau melakukan, agar Tuhan senang dan bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, apakah kita melakukan kewajiban dengan taat atas dasar kasih? Ataukah terpaksa, atau bahkan tidak mau melakukannya? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.